Wallahu ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru alayya aksiru alayya minas sholati fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati faman sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asran. Amma ba'd. Para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, lingkungan pondok pesantren Syafa'atul Tulab yang dimuliakan Allah, Dewan Asatidz Asatidzah yang kami hormati dan dimuliakan Allah, keluarga besar pondok pesantren Syafa'atul Tulab, orang tua kami, Dewan Pengurus yang kami hormati, santri putra, santri putri yang semuanya semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini Allah pertemukan kita di majelis yang penuh barokah. Maka dari itu kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat, turunkan syafaat, turunkan keberkahan kepada kita semua. Pondok kita menjadi pondok yang penuh barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul alladzi turja syafa'atuhu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaat dan tulungannya, karena beliau adalah syafa'atul uzma yang akan berikan syafaat yang agung kepada siapapun, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya pantas, patut mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para santri putra, santri putri yang kami hormati, para pengurus Dewan Asatidz, keluarga besar yang dimuliakan Allah. Beberapa hari yang lewat kita telah melaksanakan hari raya Idul Adha. Dan alhamdulillah semuanya kegiatan diberikan lancar awal hingga akhir. Dan malam ini sebelum pembukaan pengajian madrasah diniyah dan pengajian kitab-kitab yang lain yang akan dimulai besok malam untuk madrasah diniyahnya, maka malam ini mari kita memandangkan bacaan solawat kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai obat, sebagai wasilah, sebagai tempat pengaduan kita kepada Allah. Karena salah satu santri, salah satu kesuksesan orang, bagaimana mereka banyak membaca solawatnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ekspresi sholawat ini kepada baginda Rasul, berbagai cara, berbagai penyampaian, berbagai sedekah yang disampaikan demi hormat, demi mengharap syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka santri kalau baca sholawat yang khusyuk, yang punya adab, yang punya tata krama, karena siapa yang kita bacakan bukan presiden, bukan bupati, bukan camat, tapi baginda Rasul yang akan beri syafaat seluruh nabi, seluruh makhluk yang ada di dunia ini melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baca salawat yang sungguh-sungguh, yang serius, joguyon ini.
sing ikhlas, semangatnya bagus, jangan cekikak-cekikik, guyang-guyu aja. Bagaimana Rasulullah bersabda, idza dzukira ismi anal hadir, ketika namaku disebut kata Rasulullah, aku akan hadir di tempat itu. Kalau Rasulullah yang hadir, ini orang yang Masya Allah, walaupun beliau sudah wafat ratusan tahun yang lewat, tapi hakikatnya baginda Rasul tidak akan mati, hidup sampai sekarang, bahkan sampai yaumil kiamah dan di akhir akhirat. Allahumma amin. Loh, ini Nabi kita, Nabi yang kita cintai. Siapa yang gak kepengen ketemu Nabi? Maka ada sebuah kisah menyatakan kalau orang itu mimpi ketemu Rasul, ini bukti orang-orang yang akan bahagia di hadapan Allah. Jangankan mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu sahabat, mimpi ketemu ulama, ini akan bukti anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang solih dan orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kita rasakan, kita belajar bahwasannya baginda Rasul ini memberikan syafaatnya kepada kita ketika thalabul ilmi. Kalau santri yang gak cerdas, santri yang kurang paham, coba banyak sholawat, baca sholawat yang banyak, hadirkan Rasulullah yang gudangnya ilmu. Anna kanzul ilmi wa ali miftahu. Saya gudangnya ilmu dan Ali kuncinya. Anak kansul ilmi wa miftahu Ali. Ali kuncinya itu saya tidak Ali. Maka sampean-sampean wasilah sholawat ini. Ada orang yang dulu doanya tidak mustajabah, tidak bisa membakar dosa-dosanya, ada ketemu seorang ulama, kamu itu senang baca sholawat, perbanyak sholawat supaya doa mustajabah. Bagaimana sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca. Lah ini sudah orang hutangnya akeh, kon sholawat gak gelem, kon sholat gak gelem, rupane ruwet. Maka sholawat banyak. Dulu ada kisah ketika Sufyan As-Tsauri tawaf di Ka'bah, keliling tawaf, ya sambil baca doa khusus ketika tawaf pertama, kedua, ketiga. Ada seorang laki-laki yang selalu dekat dengan As-Tsauri, sahabat Sufyan As-Tsauri, yang diwaca mek sholawat tok. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dibaca. Sallallahu alaihi Muhammad dibaca. Iki heran setelah selesai tawaf dikejar, Mas, saya mau tanya, mengapa Anda tidak baca khusus tawaf keliling seperti 1, 2, 3 sampai selesai? Tapi saya dengar Anda sudah dari awal, dari tadi membaca sholawat sambil mengangkat tangan. Apa rahasianya? Apa dalile? Sufyan Tsauri tanya kepada seorang laki-laki. Lalu pemuda ini ngomong, jenengan sinten? Sampean siapa kok tanya itu? Loh, saya Sufyan Tsauri. Oh, jenengan Sufyan Tsauri. Kalau jenengan bukan Sufyan Tsauri, orang yang istimewa, tidak akan aku ceritakan cerita ini. Monggo tak ceritani. Akhirnya duduk ngobrol. Anak opo? Dulu ketika saya pergi haji dengan bapak saya, kata pemuda ini, bapak saya sekarat pati dan aku tunggui di situ. Allah cabut ruh bapak saya. Masya Allah, wahai Sufyan As-Tsauri, bapak saya karena banyak dosa mungkin di situ wajahnya hitam kelam. Sing maune wajahnya putih karena banyak dosanya, wajahnya menjadi hitam kelam. Wireng kayak kopi. Wireng. Akhirnya ditutupilah wajah bapaknya dengan serban atau dengan sarung. Tutupi
karena malu bapak wajahe ireng. Terus saya menangis di sebelah bapak saya sampai tertidur saya di sebelah bapak saya sambil nungguin mayat bapak saya. Di dalam mimpi saya